Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum Islam ila yaumidin. Yang kami hormati Bapak dosen pembimbing mata kuliah manajemen resiko, Bapak Roni Aprinto Adi SE MPD, dan teman-teman dari manajemen semester 5 yang kami banggakan. Perkenankan kami akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang permai asuransi. Nah, sebelum kita menyampaikan hasil diskusi, perkenankan dari kelompok kami yang pertama Fitri Handayani, yang kedua Latifah Kurniasari, dan yang ketiga saya sendiri Margo Dwi. Baik, langsung saja untuk materi kali ini kita mengenal lebih dekat tentang permai asuransi. Jadi, permai asuransi itu apa sih? Jadi, permai merupakan sejumlah uang yang dibayarkan oleh nasabah tertanggung kepada pihak perusahaan asuransi penanggung sebagai bentuk imbalan jasa atas pengalihan resiko serta kerugian yang sewaktu-waktu mungkin akan diderita oleh tertanggung. Terus dari jumlah permai yang akan dibayarkan oleh tertanggung kepada pihak penanggung akan disesuaikan dengan cara mempertimbangkan keadaan atau kondisi serta beberapa hal lainnya yang terdapat pada tertanggung. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silahkan. Yaitu jenis premi asuransi. Yang pertama ada asuransi kesehatan. Premi asuransi kesehatan akan menutupi biaya obat. Yang kedua, asuransi jiwa, yaitu bentuk pelindungan finansial berupa uang pertanggungan yang didapat oleh ahli waris seandainya pemegang polis meninggal dunia. Yang ketiga ada asuransi properti, yaitu asuransi rumah yang kita tinggali. Asuransi ini melindungi kita, rumah kita mengalami musibah seperti kebakaran, banjir, tanah longsor, dan risiko lainnya. Yang keempat ada asuransi kendaraan. Jenis asuransi ini ditujukan untuk kendaraan, baik itu motor atau mobil. Jenis asuransi ini memiliki dua jenis. Yang pertama, asuransi komprehensif atau all risk. Yang kedua, asuransi total loss only atau TLO. Yang kelima ada asuransi perjalanan. Asuransi ini dimanfaatkan seperti ganti rugi kecelakaan, penggantian biaya berobat, penggantian barang-barang yang hilang saat perjalanan, perlindungan ganda berupa satuan terjadi kecelakaan pesawat, penggantian biaya kunjungan anggota keluarga, tanggungan evakuasi medis, penggantian karena delay penerbangan, serta perlindungan atau rumah yang ditinggalkan. C. Fungsi dan tujuan premi asuransi. Premi memiliki fungsi dan tujuan untuk kedua belah pihak dengan uraian sebagai berikut. Bagi pihak pertanggung atau nasabah, fungsi dan tujuan premi bagi nasabah antara lain: satu, mendapatkan jaminan perlindungan. Yang kedua, pengalihan risiko. Yang ketiga, pemerataan biaya. Bagi pihak penanggung atau perusahaan asuransi, yaitu penghimpunan dana dan penyaringan asuransi. D. Contoh besaran premi asuransi. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, besaran premi ditentukan oleh polis. Hal ini harus diperhitungkan dengan matang agar tidak ada pihak yang mengalami kerugian atas perjanjian asuransi tersebut. Di sini saya mengambil contoh premi asuransi kesehatan Allianz. Meskipun sudah ada BPJS, namun tidak ada salahnya jika kamu membeli produk asuransi kesehatan yang dapat mengcover lebih banyak.
Salah satu adalah Allianz. Terdapat beberapa jenis produk asuransi kesehatan yang dimiliki oleh Allianz, antara lain Felix CI, SmartVet Premier, SmartMed Cancer, Smart Healthy, MaxiViolet, serta asuransi kesehatan lainnya. Beberapa orang mungkin takut membeli produk asuransi kesehatan karena preminya yang mahal. Namun rupanya besaran premi asuransi kesehatan Allianz hanya berkisar antara 300.000 hingga 30 juta saja per bulan. Biaya kesehatan pada premi tersebut jika dihitung tahunan besarnya adalah 2,4 juta untuk kamu yang mengambil premi terkecil. Tidak terlalu besar untuk manfaat kesehatan yang akan didapat. Dengan membayar premi untuk perlindungan tersebut, kamu bisa mendapat uang pertanggungan jika meninggal, sakit kritis, serta cacat tetap total dengan total 1 miliar ditambah dengan gratis premi dari tabungan. Misalnya, jika kamu mengambil premi bulanan 300.000 untuk asuransi unit link Allianz, maka kamu akan mendapat uang pertanggungan meninggal berkisar 350 juta, uang penanggungan saat kritis 350 juta, uang pertanggungan cacat tetap total 350 juta, serta gratis premi per tahun 3,6 juta dan investasi berupa tabungan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Latifah. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Fitri Handayani, yaitu faktor yang mempengaruhi besar kecilnya premi. Yang pertama adalah jenis barang yang diasuransikan, apakah jiwa atau barang. Yang kedua adalah jenis alat pengangkut barang atau alat transportasi untuk mengangkut barang yang diasuransikan. Yang ketiga adalah kondisi barang yang diasuransikan, apakah masih baik atau perlu perawatan. Dan yang terakhir adalah cara menyimpan serta pengaturan barang dalam proses pengangkutan. Selanjutnya adalah cara menghitung premi asuransi. Jumlah premi yang harus dibayarkan oleh nasabah merupakan hasil perkalian antara tarif premi asuransi dengan total harga pertanggung. Rumusnya adalah jumlah premi sama dengan tarif premi dikali total harga pertanggungan. Untuk menentukan tarif premi yang mudah, yaitu berpedoman pada yang pertanggungan yang akan dibayarkan kepada penanggung.